Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas satu masalah di Lebanon yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata bisa membuat satu negara berada di ujung jurang. Masalah itu adalah senjata Hizbullah. Pada Mei 2026, isu pelucutan Hizbullah kembali memanas. Israel menekan Lebanon agar Hizbullah dilucuti, sementara pemerintah Lebanon justru takut langkah keras bisa mengguncang negaranya sendiri dari dalam. Bayangin aja, sebuah negara kecil diminta mengambil senjata dari kelompok yang bukan cuma punya roket dan pasukan, tapi juga punya pengaruh politik, basis sosial, dan dukungan dari Iran. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena di balik senjata Hizbullah, ada pertanyaan besar yang jauh lebih menegangkan. Siapa sebenarnya yang mengendalikan Lebanon? Di Lebanon, ada satu masalah yang terdengar sederhana, tapi bisa membuat satu negara berdiri di ujung jurang. Masalah itu adalah senjata Hizbullah. Secara teori, sebuah negara punya pemerintah, sebuah negara punya tentara resmi, sebuah negara punya aturan tentang siapa yang boleh memegang senjata dan siapa yang tidak. Tapi di Lebanon, teori itu berhadapan dengan kenyataan yang jauh lebih rumit. Karena Hizbullah bukan hanya kelompok bersenjata yang punya roket, rudal, drone, dan pasukan terlatih. Hizbullah juga punya partai politik, jaringan sosial, pengaruh di parlemen, serta pendukung yang melihat mereka sebagai pelindung dari ancaman Israel. Ketegangan ini kembali memanas setelah 2 Maret 2026 ketika Hizbullah menembakkan serangan ke arah Israel di tengah konflik yang lebih luas antara Israel dan Iran. Dari titik itu, Lebanon makin terseret ke dalam pusaran yang tidak mudah dihentikan. Israel melihat serangan itu sebagai bukti bahwa Hizbullah masih menjadi ancaman langsung di utara. Sementara Hizbullah memakai situasi itu untuk menegaskan bahwa senjatanya masih diperlukan. Pada 16 April 2026, Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. Di atas kertas, ini terlihat seperti jalan keluar. Ada jeda, ada ruang bicara, ada harapan bahwa serangan bisa ditahan. Namun, di lapangan, suasananya tidak setenang kalimat diplomasi. Warga di Lebanon Selatan masih mendengar dengungan drone di malam hari. Sebagian desa tetap kosong. Rumah-rumah yang dulu dihuni keluarga berubah menjadi bangunan rusak dengan kaca pecah, dinding retak, dan debu yang menempel di pintu. Lalu pada 14 Mei 2026, delegasi Israel dan Lebanon bertemu di Washington. Pertemuan itu membawa dua tuntutan yang saling bertabrakan. Israel menempatkan pelucutan Hizbullah sebagai prioritas utama. Lebanon lebih dulu menuntut penghentian serangan dan penarikan Israel dari wilayah selatan. Dari sinilah lingkaran buntu itu terlihat jelas. Hizbullah menolak dilucuti selama Israel masih menyerang dan berada di Lebanon Selatan. Israel menolak mundur selama Hizbullah masih bersenjata dan mampu menyerang wilayah Israel Utara. Pada 15 Mei 2026, gencatan senjata diperpanjang selama 45 hari. Tapi perpanjangan itu bukan tanda bahwa masalah sudah selesai. Justru, di balik keputusan itu, terlihat bahwa semua pihak masih belum menemukan jalan keluar. Amerika mencoba menahan api, Israel terus menekan. Hizbullah tetap mempertahankan posisi. Lebanon berusaha tampil sebagai negara berdaulat, tetapi setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas lantai yang rapuh. Inilah yang membuat senjata Hizbullah berbeda dari sekadar gudang amunisi biasa. Bagi Israel, senjata itu adalah ancaman. Bagi Hizbullah, senjata itu adalah alasan bertahan. Bagi Lebanon, senjata itu adalah bom politik yang terlalu berbahaya untuk disentuh sembarangan. Satu langkah terlalu lunak bisa membuat Israel terus menekan Beirut. Satu langkah terlalu keras bisa membuat Lebanon terguncang dari dalam. Untuk memahami kenapa Lebanon ragu bergerak keras terhadap Hizbullah, lihatlah luka lama yang masih tertinggal di negeri itu. Dari 1975 sampai 1990, Lebanon mengalami perang saudara panjang. Selama 15 tahun, kota-kota terbelah oleh milisi, identitas agama, kepentingan asing, dan perebutan wilayah. Jalan yang dulu dipakai warga biasa bisa berubah menjadi garis pemisah.
Gedung yang dulu menjadi tempat bekerja bisa berubah menjadi titik tembak. Dalam ingatan banyak keluarga, perang saudara bukan sejarah jauh, melainkan trauma yang masih terasa dekat. Setelah perang itu berakhir, banyak milisi dilucuti. Tapi Hizbullah tetap mempertahankan senjatanya dengan alasan melawan pendudukan Israel di Lebanon Selatan. Ketika Israel mundur dari sebagian besar Lebanon Selatan pada Mei 2000, status senjata Hizbullah tidak ikut selesai. Bagi pendukungnya, mundurnya Israel justru dianggap bukti bahwa senjata itu berhasil. Bagi lawannya, momen itu seharusnya menjadi alasan agar semua kekuatan bersenjata kembali berada di bawah negara. Lalu perang Israel dan Hizbullah pada 2006 memperdalam perpecahan tafsir itu. Israel melihat Hizbullah sebagai ancaman yang semakin terlatih dan berbahaya. Hizbullah melihat dirinya mampu bertahan menghadapi Israel. Sementara rakyat Lebanon menyaksikan jembatan hancur, rumah runtuh, listrik padam, dan ribuan orang mengungsi. Dari perang itu, satu pelajaran pahit muncul. Keputusan satu kelompok bersenjata bisa menyeret satu negara ikut membayar harga. Pada 2008, peringatan lain datang dari dalam negeri. Pemerintah Lebanon mencoba menekan jaringan komunikasi Hizbullah. Responsnya cepat dan keras. Hizbullah menguasai bagian-bagian Beirut dalam waktu singkat. Bagi banyak politisi Lebanon, peristiwa itu menjadi sinyal menakutkan. Jika negara menyentuh saraf kekuatan Hizbullah tanpa perhitungan matang, tekanan politik bisa berubah menjadi bentrokan bersenjata. Karena itulah, pada Maret 2026, ketika pemerintah Lebanon mulai mengambil langkah hukum terhadap operasi militer Hizbullah, geraknya terlihat hati-hati. Ada anggota yang diproses karena membawa senjata, tetapi tidak muncul operasi besar untuk membongkar seluruh struktur militernya. Negara ingin menunjukkan wibawa, namun tetap menghindari percikan yang bisa membakar suasana. Di sisi lain, tentara Lebanon juga tidak berada dalam kondisi kuat. Sejak krisis ekonomi memburuk pada 2019, kemampuan negara terus melemah. Nilai gaji aparat jatuh, layanan publik rusak, percayaan rakyat menurun. Dalam keadaan seperti itu, meminta tentara melucuti salah satu kelompok bersenjata paling kuat di kawasan, bukan operasi biasa. Itu seperti meminta negara yang sedang lemah menahan beban yang terlalu berat. Pada 13 Mei 2026, UNICEF menyebut setidaknya 59 anak tewas atau terluka dalam sepekan terakhir di Lebanon. Angka itu memperlihatkan bahwa warga sipil tetap menjadi korban, meski diplomasi sedang berjalan. Bagi pihak yang menolak Hizbullah, penderitaan ini dianggap bukti bahwa senjata di luar negara membawa bencana. Bagi pendukung Hizbullah, serangan Israel justru dipakai sebagai alasan bahwa senjata itu belum boleh dilepaskan. Maka Lebanon berada dalam posisi sempit. Terlalu lunak membuatnya tampak tidak berdaya. Terlalu keras bisa membuka luka lama yang belum benar-benar sembuh. Di Lebanon Selatan, dilema itu terasa lebih dekat. Sebagian warga memang lelah oleh perang, tetapi sebagian lain masih menganggap Hizbullah sebagai pagar terakhir ketika negara tidak mampu melindungi desa mereka. Bantuan sosial, jaringan kesehatan, keluarga pejuang, dan memori perang membuat pengaruh Hizbullah tidak bisa diputus hanya dengan perintah resmi. Setiap senjata menyentuh komunitas, harga diri, dan rasa aman. Satu perintah dari Beirut bisa terdengar seperti ancaman bagi kelompok yang merasa sedang bertahan di sana. Memasuki akhir Mei 2026, tekanan Israel terhadap Lebanon tidak lagi terlihat sebagai serangan terpisah. Polanya mulai terbaca. Israel menghantam kemampuan Hizbullah di lapangan, lalu memakai tekanan politik agar Beirut dipaksa membuktikan siapa yang benar-benar mengendalikan negara itu. Pada 28 Mei 2026, laporan dari Lebanon Selatan menggambarkan situasi yang semakin sempit bagi warga. Israel mempertahankan zona penyangga 600 km persegi dan memberi peringatan evakuasi ke desa.
Bagi Israel, zona kosong itu adalah cara menjauhkan ancaman dari perbatasan utaranya. Bagi warga Lebanon, itu berarti rumah, kebun, sekolah, dan jalan kampung berubah menjadi wilayah yang tidak aman untuk dihuni. Strategi ini punya pesan yang tajam. Israel tidak ingin menunggu roket atau drone Hizbullah datang lebih dulu. Israel ingin membuat jarak, memotong jalur gerak, dan menekan posisi Hizbullah sebelum ancaman mencapai Galilea atau kota-kota utara Israel. Dalam logika keamanan Israel, semakin jauh Hizbullah terdorong dari perbatasan, semakin kecil ruang serangan mendadak yang bisa terjadi. Lalu pada 31 Mei 2026, Israel menguasai Beaufort Castle dan punggungan strategis di Lebanon Selatan. Tempat itu bukan sekedar benteng tua. Dari ketinggian itu, wilayah Lebanon Selatan dan Israel Utara bisa diawasi lebih luas. Secara simbolik, langkah itu juga seperti pesan keras kepada Hizbullah bahwa Israel mampu menyentuh titik yang bernilai sejarah, militer, dan psikologis sekaligus. Namun, tekanan seperti ini membawa efek balik. Semakin lama Israel berada di wilayah selatan, semakin mudah Hizbullah berkata kepada pendukungnya bahwa senjata mereka masih dibutuhkan. Setiap serangan Israel bisa dipakai sebagai bahan pembenaran. Setiap desa yang kosong bisa dijadikan bukti bahwa bahaya belum selesai. Disinilah tekanan Israel dan narasi Hizbullah saling memberi bahan bakar. Pada 3 Juni 2026, ketegangan kembali muncul ketika Israel menyebut 2 roket dari arah Lebanon berhasil dicegat. Pada hari yang sama, sumber keamanan Lebanon melaporkan serangan drone Israel mengenai kendaraan, termasuk 1 mobil di dekat Beirut. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa jalur diplomatik belum mampu mengendalikan gerak militer sepenuhnya. Kesepakatan bisa ditulis, tetapi keputusan di udara dan di perbatasan tetap bergerak cepat. Bagi Beirut, tekanan itu membuat ruang manuver semakin kecil. Pemerintah bisa berbicara tentang kedaulatan, tetapi kedaulatan itu diuji oleh 2 kenyataan sekaligus. Di luar, Israel menuntut hasil nyata. Di dalam, Hizbullah masih punya kekuatan politik dan basis pendukung. Satu keputusan yang terlalu cepat bisa dianggap tunduk kepada asing. Satu keputusan yang terlalu lambat bisa dianggap membiarkan negara kehilangan kendali. Di celah itulah, krisis Lebanon menjadi semakin sulit dikunci sepenuhnya hingga hari ini. Di balik semua itu, ada Iran. Bagi Tehran, Hizbullah adalah kartu pengaruh yang sangat dekat dengan Israel. Posisinya berbeda dari kelompok lain karena berada langsung di utara Israel, memiliki jaringan politik di Lebanon, dan membawa pesan bahwa tekanan terhadap Iran bisa dibalas dari banyak arah. Bagi Israel, inilah ancaman yang tidak boleh dibiarkan tumbuh. Maka pelucutan Hizbullah bukan hanya urusan Lebanon, ini adalah pertarungan 3 lapis. Israel ingin mengamankan utara, Iran ingin menjaga salah satu kartu paling pentingnya, Lebanon ingin bertahan tanpa meledakkan dirinya sendiri. Di tengah semua perhitungan itu, rakyat biasa menjadi pihak yang paling dulu merasakan akibatnya. Mereka hidup di antara perintah evakuasi, suara drone, jalan rusak, rumah kosong, dan ketakutan bahwa satu keputusan politik bisa mengubah kampung mereka menjadi garis depan baru. Pada akhirnya, senjata Hizbullah bukan hanya soal roket yang disimpan di gudang atau pasukan yang berdiri di garis depan. Ini adalah persoalan tentang siapa yang benar-benar memegang kendali atas Lebanon. Israel melihat Hizbullah sebagai ancaman langsung di utara. Iran melihat Hizbullah sebagai kartu penting di kawasan. Sementara Lebanon berdiri di tengah, mencoba bertahan sebagai negara meski tubuhnya sendiri penuh tekanan dari dalam dan luar. Di atas peta, Lebanon memang kecil, tapi di balik wilayah kecil itu, ada pertanyaan besar yang belum selesai sampai hari ini. Apakah Lebanon mampu menjadi negara yang sepenuhnya berdaulat, atau justru akan terus menjadi arena tarik-menarik kekuatan besar di Timur Tengah? Itulah pembahasan kita kali ini di Kasih Fakta. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa klik subscribe ke channel Kasih Fakta. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.